Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hamzah, NIM A32124105. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video resume dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yang dimana materinya itu adalah hukum adat. Yang pertama, apakah ada sanksi yang didapatkan dari hukum adat namun melanggar hukum positif? Dalam hal ini yaitu hak asasi manusia. Hukum adat di Indonesia memiliki sanksi yang beragam, bergantung pada komunitas adatnya. Namun, beberapa sanksi adat dapat bertentangan dengan hukum positif, terutama dalam aspek hak asasi manusia. Contoh sanksi hukum adat yang melanggar HAM: hukuman fisik seperti cambuk, pemukulan, atau penyiksaan yang masih diterapkan dalam beberapa komunitas adat. Kemudian pengasingan sosial. Dalam beberapa masyarakat adat, pelaku dapat dikucilkan dari komunitas yang bisa menghambat hak hidup layak dan sosialnya. Denda yang berlebihan. Misalnya denda dalam bentuk barang berharga atau uang dalam jumlah besar yang bisa memiskinkan seseorang. Perkawinan paksa dalam beberapa komunitas adat, perkawinan paksa sebagai bentuk penyelesaian sengketa adat bisa melanggar hak individu, terutama hak perempuan. Selanjutnya, interaksi hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Interaksi ketiga sistem hukum dalam penyelesaian sengketa hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat dan diwariskan turun-temurun. Digunakan dalam penyelesaian sengketa berbasis komunitas, seperti konflik tanah wilayah, perkawinan adat, atau pelanggaran norma sosial. Hukum Islam berlaku bagi umat muslim terutama dalam hukum keluarga, warisan, pernikahan, dan wakaf. Diakui dalam sistem hukum negara melalui peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum positif berdasarkan konstitusi dan undang-undang memiliki otoritas tertinggi dalam penyelesaian sengketa formal gunakan ketika sengketa tidak bisa diselesaikan melalui hukum adat atau Islam. Misalnya konflik tanah yang melibatkan pihak luar atau kasus pidana berat. Kemudian hukum adat di Indonesia memiliki beberapa corak, yaitu kekeluargaan, kebendaan, keperdataan, pidana, dan pemerintah. Corak yang paling efisien saat ini adalah hukum adat kekeluargaan dan kebendaan, karena masih relevan dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah serta menjaga keseimbangan hak komunal di tengah modernisasi hukum. Bagaimana peran negara dalam memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati tetapi tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional? Peran negara dalam menjaga hukum adat agar tetap selaras dengan konstitusi dan hukum nasional. Negara memastikan hukum adat tetap dihormati dengan mengakuinya dalam konstitusi dan berbagai undang-undang, menyesuaikannya dengan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan HAM, serta mengawasi penerapannya melalui lembaga hukum. Selain itu, pemerintah juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat adat agar hukum adat tetap relevan dan selaras dengan perkembangan hukum nasional. Selanjutnya, apakah hukum adat dapat dijadikan sumber hukum yang sah di Indonesia? Mengingat adanya perbedaan dalam penerapannya di berbagai daerah. Hukum adat di Indonesia diakui sebagai hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang 1945, terutama dalam aspek-aspek tertentu seperti agraria, perkawinan, dan penyelesaian sengketa komunitas adat, namun penerapannya harus tetap selaras
dengan hukum nasional, hak asasi manusia, dan kepentingan negara, perbedaan hukum adat di setiap daerah, serta potensi konflik dengan aturan nasional menjadi tantangan utama dalam penerapannya. Oleh karena itu, meskipun hukum adat memiliki peran penting dalam masyarakat, penggunaannya harus dibatasi agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya, apakah hukum adat masih relevan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks saat ini? Hukum adat tetap relevan dalam masyarakat modern yang kompleks saat ini. Fleksibilitasnya memungkinkan penyesuaian dengan perubahan sosial, mencerminkan nilai-nilai dan norma yang diyakini oleh masyarakat tertentu. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.